mereka. Berikutnya yaitu adalah hikmah dari syura atau bermusyawarah di dalam agama Islam. Yang pertama, agama terjaga dari penyimpangan dan kerusakan. Ya, kalau membahas suatu permasalahan itu harus berdasarkan tuntunan agama. Maka tidak boleh memahaminya dengan sembarangan. Misal, pabrik whisky ada di Indonesia. Ternyata pabrik whisky itu memberikan keuntungan yang luar biasa besar. Berhubung yang bermusyawarah adalah orang yang tidak tahu tentang agama Islam, tentang Al-Quran, atau mungkin orang Islam yang tidak tahu tentang Islam, akhirnya apa? Menerjemahkan ayat Al-Quran itu bahwa kalau sedikit asal tidak memabukkan tidak menjadi masalah. Sehingga kita besarkan saja perusahaan ini supaya apa? Memberikan keuntungan yang banyak asalkan orang tidak sampai mabuk. Nah, maka agamanya menjadi rusak. Kemudian yang kedua yaitu adalah umat Islam terjaga dari penyimpangan atau kerusakan. Mirip dengan yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah menjadi sarana yang lebih solutif bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena sebuah keputusan yang dimusyawarahkan dengan berdasarkan Al-Quran, pada umumnya setiap orang Islam pasti akan menerima. Ini adalah asalnya dari Al-Quran. Ini adalah asalnya dari Nabi Muhammad. Sedikit yang akan menolak. Ketika menolak pun akan berpikir ulang. Kenapa? Karena besok saya mau masuk surga lewat mana kalau bukan lewat syafaat Nabi Muhammad. Kemudian berikutnya adalah permasalahan bisa segera terpecahkan. Ketika bermusyawarah, dimanapun tempatnya, permasalahan insya Allah segera terpecahkan. Kemudian berikutnya, tidak menghabiskan banyak biaya. Seperti yang kita tahu di Indonesia, ya, harus mengadakan sidang paripurna dengan biaya yang luar biasa. Kalau di dalam Islam terjadi suatu permasalahan, maka setiap orang, bahkan setiap ulama itu punya kewajiban. Sudah menjadi kewajiban mereka untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi tanpa harus diminta, maka mereka akan berusaha. Kenapa? Karena ini demi kemaslahatan, kebermanfaatan orang banyak. Kalau mereka menunda-nunda, nanti saja, maka permasalahan itu tidak segera selesai dan mereka akan berdosa. Kenapa? Mereka yang menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Kemudian berikutnya yaitu adalah menambah kedewasaan bagi setiap muslim. Ketika bermusyawarah, kita mendengarkan pendapat orang lain, kita jadi belajar tentang ilmu yang dipaparkan oleh orang lain, kita mau menerima apa yang menjadi pendapat orang lain. Jika itu bagus, maka itu menambah kedewasaan kita. Berikutnya yaitu adalah menjadi sarana pendidikan akhlak. Kenapa? Karena di dalam bermusyawarah kita ada adab-adab, tidak mau gontok-gontokan, tidak kemudian mengancam, tidak kemudian mengeluarkan kata-kata yang kasar, apalagi sampai dengan jotos-jotosan. Kemudian yang berikutnya adalah mudorot bagi kaum muslimin diminimalisir. Pasti diperkecil. Ketidakbermanfaatannya diperkecil. Kemudian yang berikutnya adalah terjalinnya silaturahim antara umat dan ulama. Nah, ini penting. Kenapa? Dalam bermusyawarah, misal di lingkungan kita, kalau misal itu membahas tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan agama, karena hampir setiap lini kehidupan kita itu pasti ada hubungannya dengan agama, maka apa? Hadirkanlah orang yang ngerti tentang Islam di tempat itu. Undanglah ustadz, undanglah Pak Kiai. Sehingga apa? Ketika kita mengambil keputusan, bagaimana Pak Kiai? Apakah ini tepat? Apakah ini tidak melanggar syariat Islam? Nah, mungkin nanti akan diberikan arahan. Oh, ini tepat, sudah bagus. Oh, ini kurang tepat. Kenapa? Karena ini melanggar aturan Islam. Oh, jangan seperti ini. Oh, harusnya seperti ini. Kemudian berikutnya yaitu adalah tumbuhnya sikap saling percaya, amanah, dan lapang dada. Kenapa? Saling percaya ketika sudah bermusyawarah dan diputuskan sebuah keputusan solusinya, maka kita harus saling percaya bahwa itu adalah cara yang kita gunakan bersama agar masalah segera selesai. Kemudian amanah, jika sudah ditetapkan suatu keputusan, kemudian kita harus mengemban amanah itu, maka kita harus amanah. Harus bisa dipercaya. Harus menjalankannya dengan baik. Kemudian lapang dada, ketika dalam permusyawarahan tersebut ternyata apa yang menjadi pendapat kita itu tidak
setuju oleh banyak orang karena mungkin ada pendapat yang lebih baik, ya kita berlapang dada, legowo. Ya. Kemudian yang terakhir adalah insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita menggunakan cara yang baik, kita menggunakan pedoman yang baik, kita mengundang orang yang tahu tentang Islam, kita menjalin silaturahmi, kita berusaha meminimalisir segala sesuatu yang buruk, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi. Berikutnya adalah cukup. Yaitu adalah bahasan pekan depan. Apa yang akan kita bahas di pekan depan? Yang pertama adalah perbandingan antara demokrasi dengan syuro. Jika yang pertama sudah kita bahas demokrasi, asalnya dari mana, bagaimana kondisinya pada waktu itu. Nah, kita nanti akan perbandingkan antara demokrasi dengan syuro. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah realitas masalah yang terjadi dalam proses berdemokrasi. Kenapa yang kita bahas realitas masalah dalam berdemokrasi? Karena dalam negara kita yang diterapkan yaitu adalah sistem demokrasi. Maka yang kita bahas adalah permasalahan itu. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah titik temu antara demokrasi dan syuro. Kemudian yang terakhir adalah sikap yang baik bagi seorang muslim dalam menyikapi demokrasi dan syuro. Nah, itu bahasan yang akan kita bahas di pekan ke depan. Kemudian terakhir cukup sekian dan terima kasih. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.